Selamat pagi. Hari ini jangan lupa olahraga ya teman-teman. Aku sekarang udah 5:30. Aku udah bangun sholat subuh, baca Quran 1 juz. Habis itu kita olahraga. Habis olahraga kita makan. Biasakan untuk melakukan pola hidup sehat, pola aktivitas sehat. Ayo, let's go. Cahaya pagi seperti ini ya. Tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap, namun matahari sembari bermunculan. Mari kita sarapan dulu. Aku tadinya mau langsung pergi, cuman ketinggalan uang bisi mau jajan gitu di jalan. Cuman kayaknya aku lapar, jadi ayo kita makan dulu. Pagi ini aku lupa belum kasih makan ikan, kasihan. Aku selalu kasih makan ikan tiap pagi. Dua gelas ini cukup. Makan yang banyak ya ikan. Ikannya ada bermunculan. Mereka pada kelaparan. Sama kayak kita aja. Tiap hari suka makan kan. Biasanya pengennya ke jalan-jalan gitu buat olahraganya. Cuman kayaknya ke pesawahan lebih indah ya teman-teman. Meskipun memang nggak takut, tapi semoga nggak ada apa-apa ya. Amin. Yuk, let's go. Adapun cuaca di sini seger guys. Memang lagi agak dingin-dinginnya. Cuman kalau menghirup dedaunan yang sangat hijau, mulai menguning ini padi ya. Sangat indah sekali dan segar sekali. Membuat pagi aku tuh happy gitu bawaannya. Padahal memang pas malam itu tidurnya agak sedikit malam sih, 10:30. Soalnya nemenin ibu ngobrol biasa ya kalau orang tua pengen didengerin gitu. Kita bolak-balik sini aja, jalan yang berbata. Jalannya seperti ini. Kalau harus dibilang ya mengenai outfit, harus pakai sepatu, harus pakai baju olahraga. Sepertinya kapan mulainya deh. Jadi kita mulai aja. Kesempurnaan itu kita bisa usahakan setelah nanti ada saatnya gitu kan. Dulu aku selalu berpikir, andaikan aku bisa nge-gym olahraganya, pasti aku lebih sehat, pasti kulitku lebih glowing, pasti wajahku lebih cantik. Tapi kalau diingat-ingat, kesempurnaan itu nggak bakalan ada selama kita nggak mengusahakannya dari hal kecil dulu. Dulu pas pertama kali pindah ke Sodong bilang gini, aku pokoknya harus jalan kaki 10.000 langkah sehari. Tapi ketika aku menemui rintangan berupa datangnya ular gitu kan di tepi jalan, aku jadi takut. Rintangan itu jadi menyurutkan aku untuk jalan kaki lagi 10.000 langkah. Nah akhirnya makin kesini aku berpikir kayaknya kalau punya treadmill seru ya, nggak usah keluar rumah dan kita bisa jalan kaki memenuhi target 10.000 langkah, tapi kita tidak akan bertemu dengan ular. Tapi justru ketika pikiran kesempurnaan itu ada, jadinya jalan kaki yang harusnya tertarget itu tiap hari justru nggak dilakuin gitu. Buat teman-teman yang mau mulai olahraga tapi dengan segala keterbatasan, misalnya pakaian, sepatu, sampai alat olahraga, mulai aja yang dulu ada gitu ya. Jangan memaksakan kehendak yang memang kita belum punya, belum diamanahi memiliki oleh Allah. Alangkah baiknya kita memulai dulu, berusaha dulu. Nanti kalau Allah sudah lihat kita, oh ini orang bisa dikatakan konsisten dan orang ini bisa menjaga kesehatannya, otomatis Allah juga memantaskan rezeki kita, misalnya berupa baju olahraga atau misalnya treadmill atau misalnya bahan yang lain seperti alat nge-gym, insya Allah. Jadi kita belajar dulu untuk memantaskan diri bahwa kita itu memang benar-benar konsisten dan akan melakukan hidup sehat. Oh, ngadep sini cuman silau guys, matahari udah bermunculan, lihat. Aduh, silau banget. Alhamdulillah ya, akhirnya beres. Tadi saking aku nggak percayanya gitu, jadi aku pakai timer dari jam 5:30 sampai jam 6:30 dan finally udah beres. Nah, sebenarnya aku pakai aplikasi kebugaran yang dari iPhone, cuman kok nggak jalan gitu, karena memang kan mungkin statis kali ya. Maksudnya jalannya ke sana kan ke sini, ke sana ke sini, jadi nggak melingkar gitu. Kalau kemarin aku
olahraganya kan di Sodong itu melingkar ya, misalnya dari rumah ke puskesmas, dari puskesmas terus ke jalan mana gitu, nggak balik lagi. Nah itu muter gitu. Cuman pas tadi dilihat nah jadi nggak ada progresnya, cuman sekitar 4.000-an. Jadi ya aku putuskan pakai alarm aja. Terus ya alhamdulillah hari-hari ini bisa terlewati. Dan bagaimana hasilnya? Untuk hasilnya keringetnya sama sekali nggak ada. Ini kayak jalan santai biasa aja gitu. Karena kalau misalnya berat-berat, kemarin juga aku naik turun tangga di puskesmas. Waktu senggang aku pakai buat naik turun tangga olahraga gitu kan. Soalnya di Sodong itu susah gitu alat akses buat olahraganya. Jadi naik turun tangga itu sejam aja udah ngehasilin keringet banyak banget, dari punggung ke perut ke ketiak itu pada basah semua. Cuman kalau kesini ya daripada enggak gitu kan, mendingan kita jalan kaki aja ya, bebas, yang penting kita gerak aja, jangan diem. Beda ya sama scroll sosmed gitu, kalau sejam itu kayak gak kerasa banget. Tapi kalau olahraga, aduh kapan beresnya ya. Nah kayak gitu, karena emang gak dibiasain. Teman-teman jangan lupa ya, teman-teman juga harus tetap olahraga, apalagi yang sehat itu berarti banget tahu olahraga. Aku mungkin memang dari dulu salah fokus kali ya. Kalau dulu aku memang suka kalau habis sekolah gitu di MTS, di MAN, aku suka ikut ekskul, paskibra, pramuka, sampai ya semuanya kayak di itu gini, di Papai. Teman-teman juga nanti bisa lihat di video aku sebelumnya yang experience aku itu ditandai dengan bukti adanya name tag sebanyak itu. Cuman pas di sela-sela aku pas aliyah memang ngotot banget buat puasa Daud, sedangkan ternyata gizi aku tidak terpenuhi sama sekali. Malah ada saat dimana aku sahur aja enggak, cuman pas maghrib kan jadi ada porsi 2 ya. Aku makan dua-duanya tapi aku muntah lagi. Karena kenapa? Saking jarangnya aku makan. Nah, ini juga pelajaran buat aku dan teman-teman. Kalau dalam hidup itu memang benar-benar kita harus ngambil satu fokus. Nah, saat ini aku juga kayaknya salah langkah deh. Gini ya, aku suka belajar kan ya, gimana caranya meningkatkan finansial contohnya. Cuman, nah aku tertampar gitu oleh statement kayak gini. Masa katanya mau belajar digital marketing aja gak rela gitu buat ngeluarin waktu, ngeluarin uang yang hanya tidak sebanding dengan pengeluaran kalian dari SD sampai kuliah hanya untuk kerjanya digaji UMR. Nah itu membuktikan bahwa bukan berarti pendidikan itu tidak penting, tapi kalau misalnya kita mau uangnya lebih dari cukup, ya kita harus buka usaha, harus buka bisnis gitu. Nah aku kan lagi kuliah lagi, itu tertampar banget sih, karena memang mungkin itu masih dalam statement abad ke-18an. Kalau zaman sekarang eranya itu era digital, jadi bagaimana kita pintar-pintar memanfaatkan digital ini sebagai peluang kita mendapatkan penghasilan. Bukan berarti buat poya-poya ya, tapi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kita khususnya. Karena aku rasa ya saat ini melihat pemerintah yang menggaji kita hanya UMR itu hanya cukup untuk sehari-hari. Tapi bukan berarti munafik atau menafikan segitu juga udah syukur gitu ya. Berarti kan itu rezeki kita harus disyukuri. Tapi bagaimana caranya ke depan kita bisa meningkatkan penghasilan kita. Teman-teman ada nggak di masa saat ini yang aku alami juga? Kalau ada tetap semangat ya, karena setiap orang itu pasti dikasih ujian dan ujiannya itu beda-beda. Cuman untuk saat ini ekonomi aku mungkin terbilang tercukupi gitu ya. Lebih kayaknya alhamdulillah ada sedikit-sedikit. Hanya ujian aku saat ini yaitu bagaimana caranya aku bisa sehat, bagaimana caranya aku bisa menanggulangi kesakitan yang aku rasakan saat ini gitu. Bukan berarti sakit hati atau apa ya, tidak, tapi dalam hal fisik. Karena dari usia aku 9 tahun itu udah kena penyakit gitu, dan penyakitnya sampai sekarang aku selalu obati tapi belum sembuh juga. Nah mungkin ada pola aktivitas aku, pola tidur aku, pola pikiran aku yang tidak baik dan sehingga tidak sehat-sehat gitu akunya. Jadi memang harus difokusin pada satu hal dan semoga kita sehat
teman-teman ya. Aku juga saat ini sedang mengusahakan, bismillah, semoga bisa sehat. Semangat teman-teman. Aku mau lanjut pulang, terus mandi dan makan. Bye.